Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sulis Nur Hidayah, kelas 10 OTKP 2 SMK Alpalah Tanjung Jaya. Dengan dibuatnya video ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas proyek mata pelajaran korespondensi dan kearsipan tentang penyimpanan arsip sistem masalah. Sebelum kita melakukan penyimpanan arsip sistem masalah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari surat niaga dan beberapa contohnya. Surat niaga adalah surat yang umumnya digunakan untuk kepentingan dalam berbisnis atau perdagangan. Dan kita juga bisa melihat beberapa contohnya, seperti 1. Surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat yang dibuat oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk memperkenalkan usahanya. 2. Surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dibuat oleh penjual yang bertujuan untuk menawarkan produknya kepada calon pembeli. 3. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang produk yang akan dibeli. 4. Surat penagihan. Surat penagihan dibuat jika proses jual beli barang atau jasa bersifat utang. 5. Surat penolakan pesanan. Surat penolakan pesanan dibuat oleh penjual apabila penjual tidak dapat menyetujui permintaan dari pembeli karena alasan tertentu. Setelah kita mendengar penjelasan dan mengetahui tentang surat niaga barusan, marilah kita simak bagaimana cara mengarsipkan surat-surat niaga tersebut dengan penyimpanan arsip sistem masalah. Hai teman-teman, marilah kita coba untuk menyusun penyimpanan arsip sistem masalah. Nah, kan kita sudah ada surat sebanyak ini. Setelah itu, pisahkan antara surat masuk dan surat keluar supaya kita tidak susah untuk memberi indeks. Setelah itu, setiap perusahaan beri indeks sampai semuanya beres. Setelah beres mengindeks semua surat, setelah itu kita melakukan pengkodean setiap perusahaan. Kode arsip pada sistem masalah biasanya dilihat dari perihal, tetapi ketika kita tidak menemukan kode dari perihal, kita bisa dilihat dari isi surat. Setelah selesai memberi kode seperti ini, pemasaran 1001, marilah kita membuat buku agenda untuk memasukkan surat-surat tersebut sesuai surat-suratnya. Yang masuk ke dalam surat masuk, pastinya masuk ke dalam buku agenda surat masuk, dan surat keluar masuk ke dalam buku agenda surat keluar. Sebelum membuat agenda, sebaiknya kita menyusun surat-surat tersebut sesuai tanggal, supaya kita mudah memasukkan surat tersebut ke dalam buku agenda. Seperti ini contohnya. Kita memasukkan surat dari Merdeka Motor Service ke dalam buku agenda surat masuk. Contoh, karena ini merupakan surat masuk, jadi kita bisa menambahkan 2 hari dari tanggal surat. Jadi tanggal 15 Januari. Merdeka Motor Service, Jalan Raya Cipanas nomor 125A Tangerang. Tanggal dan nomor surat 12/1/2018. Nomor surat 16/MMS/1/2018. Perihal dilihat dari sini, ongkos servis. Lampiran kita kosongkan dulu. Diteruskan kepada PT Mandala Store. Kode KU 1003. Begitupun seterusnya sampai semua surat masuk tertulis dalam buku agenda surat masuk. Setelah beres memasukkan surat ke dalam buku agenda surat masuk, lalu kita juga membuat buku agenda surat keluar. Seperti ini sama sampai beres. Setelah beres semua, barulah kita membuat indeks. Contohnya seperti CV Andara Purnitur diindeks menjadi Andara Purnitur CV.
kodenya menjadi AM. Setelah beres mengindeks, kita juga membuat kode arsip. Setelah kita membuat dan mengisi buku agenda, membuat daftar indeks, dan membuat daftar isi arsip, langkah selanjutnya yaitu menyusun surat ke dalam map selector. Di sini saya sudah menyusun surat tersebut. Sekarang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu tentunya membuat judul penyimpanan arsip sistem masalah. Setelah itu kita membuat buku agenda. Di sini saya menggunakan buku agenda kembar. Jadi antara surat masuk dan surat keluar itu tentunya berbeda. Langkah selanjutnya yaitu membuat daftar indeks. Dan terakhir membuat daftar isi arsip. Setelah beres semuanya, tentunya kita langsung menyusun surat sesuai daftar klasifikasi yang telah diberikan sebelumnya. Yang pertama di sini ada sekat KU atau keuangan, yang kedua ada sekat KU keuangan titik 10, dan yang ketiga ada KU titik 10.01, dan langsung suratnya ada dari PT Mayora, Mega Hewani, Meikarta Food, dan Merdeka Motor Service, dan terakhir PT Mulia Insani. Setelah semua keluarga keuangan masuk, langkah selanjutnya kita memasukkan sekat PM atau sering juga disebut pemasaran. Terus lanjut dengan memasukkan sekat PM.00 dan PM.10. Terus dilanjut langsung dengan memasukkan sekat PM.00.03. Langsung masukkan surat-suratnya ada toko data, toko bencana, kosan plaza, dan terakhir ada rumah sakit kawaliaan. Dan yang terakhir masukkan sekat PM.10.03 yang dimana suratnya ada Bandara Furnitur, ada Armada Troto, PT Asa Tanggujaya, dan terakhir PT Asri Furnitur. Dan semuanya tersimpan secara rapih di dalam penyimpanan arsip sistem masalah. Sekian yang bisa saya jelaskan dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman.